Kalau beli sendiri, nggak mungkin orang Ibu Yanti. Buat makan saja susah. Ya ampun, Ibu nggak boleh ngomong seperti itu, Bu. Bisa saja Ibu Yanti dapat rezeki hasil nabung bertahun-tahun buat beli motor kan? Alhamdulillah ya Pak, tahun ini kita bisa beli motor sekarang. Iya Bun, ini berkat kerja keras kita. Kita wajib bersyukur ya Bun. Ya Pak, nggak berasa ya Pak, nabung bertahun-tahun buat beli motor impian. Betul Bu, kan ada pepatah bilang, rajin nabung bakal kaya. Betul itu Pak, perjuangan nabung bertahun-tahun sudah nggak sia-sia, bisa buat beli motor baru. Mungkin ini rezeki kita ya Bun, tahun ini bisa beli motor. Bunda mau kemana? Tumben pagi-pagi sudah di depan motor. Bunda mau ke warung Pak, sekalian nyoba motor baru. Hehehe. Emang Bunda sudah bisa naik motor? Sudah bisa dong Pak, Bapak harus tahu dulu Bunda punya motor loh. Ya deh percaya. Ya sudah, katanya mau belanja ke warung. Iya, jadi lupa. Karena Bapak ngajak ngobrol Bunda, jadi lupa. Hehehe. Lihat itu, Ibu Yanti pakai motor. Siapa itu sosokan naik motor? Biasanya jalan kaki. Iya Bu Susi, nggak biasanya Bu Yanti naik motor. Pasti bukan punya Ibu Yanti. Dia mana mampu beli motor. Masalahnya, Nggak boleh ngomong seperti itu Bu, kasihan kalau Ibu Yanti dengar loh. aku ngomong apa adanya, Pak. Mana mampu sih Ibu Yanti beli motor? Ya sudah, yang penting aku sudah mengingatkan. Terserah Ibu sajalah. Tadi aku naik motor, ini enak dibawa jalan. Tapi Bunda juga takut nabrak orang juga sih. Hehehe. Alhamdulillah Bu kalau begitu. Yang penting naik motornya hati-hati saja, pelan-pelan kalau di jalan. Iya Pak, untung saja saya masih bisa naik motor. Hehehe. Iya Bun, yang terpenting hati-hati saja kalau di jalan. Harus fokus, jangan melamun. Hehehe. Bunda sudah nyoba motor baru. Gimana? Bapak mau nyoba tidak naik motor ini? Enak loh Pak dipakai di jalan. Iya Bunda, ntar Bapak nyoba juga. Sekarang Bapak masih sibuk di rumah, benerin rumah. Atap pada bocor Bun. Pak tahu tidak itu loh Ibu Yanti naik motor? Yang anehnya, motor siapa kan? Kalau beli sendiri, nggak mungkin orang Ibu Yanti. Buat makan saja susah. Ya ampun, Ibu nggak boleh ngomong seperti itu, Bu. Bisa saja Ibu Yanti dapat rezeki hasil nabung bertahun-tahun buat beli motor kan? Sepertinya nggak mungkin deh Pak. Mana bisa sih Ibu Yanti bisa nabung buat makan sehari-hari saja susah. Mana mungkin bisa kebeli motor baru. Aduh, Ibu Susi ini nggak boleh berpersangka buruk terhadap orang lain loh, Bu. Apalagi di Ibu Dewi. Kita berpersangka positif saja, jangan mikir yang aneh-aneh. Ibu Yanti tahu kemarin Ibu Susi jelek-jelekin Ibu Yanti. Loh, dia ngomong, Ibu Susi mana mampu beli motor baru buat makan saja susah katanya. Oh gitu ya, gak apa-apa kok, aku diperlakukan seperti itu. Ibu Susi kan dari dulu kan gak suka, benci sama aku Pak. Pantes saja sepertinya Ibu Susi iri ke Ibu Yanti, punya motor baru. Bisa jadi Pak, padahal saya tidak pernah mengusik hidupnya Ibu Susi loh. Saya saja sampai heran. Iya juga sih Bu, saya saja sampai heran melihat kelakuan Ibu Susi. Kayak benci ke Ibu Yanti loh. Iya juga ya Pak, saya saja sampai heran. Tidak apa-apa Pak, saya mah ikhlas kok diperlakukan seperti itu. Itu ada Bu Susi. Tega Ibu Susi jelek-jelekin Ibu Yanti. Iya Pak, dikata-katainya parah lagi ngomonginnya. Ngomongin yang enggak-enggak tentang Ibu Yanti. Ibu Susi nggak punya perasaan, jahat banget. Ini sudah tidak bisa dibiarin Pak. Betul Pak, kasihan Ibu Yanti diperlakukan seperti itu ya. Ibu Susi memang nggak punya hati. Jadi males di sini. Saya mau pulang dulu ya, lagi buru-buru. Iya, saya juga mau pulang. Belum makan soalnya. Ditinggal dulu ya Bu Susi. Aneh bener orang-orangnya. Padahal saya ngomong tentang Bu Yanti kan fakta. Ya sudahlah. Karena perbuatannya sendiri, warga mulai perlahan menjauhi Ibu Susi. Karena sikapnya suka jelekin orang. Aku lihat jualan Bapak Segi rasa biasa saja. Tidak jauh beda sama usaha penjual lain. Saya lihat tempat usahanya kotor, banyak sampah berserakan. Permisi Pak, aku pesen 2 porsi dibungkus. Yang pedes ya Pak. Baik Mas, mohon ditunggu ya. Bun, alhamdulillah ya. Hari ini kita jualan sudah lumayan dapat pembeli. Iya Pak, alhamdulillah ya. Dari pagi sampai siang sudah laku semua jualan kita. Betul Bun,
Makin semangat saja jualan kalau seperti ini terus. Alhamdulillah Pak, semoga jualan kita laris terus ya Pak. Amin Bunda, jangan lupa memperbanyak berdoa biar usaha kita makin lancar. Setuju Pak, memperbanyak ibadah dan berdoa, jalan kesuksesan. Udah malam, jualan masih buka saja. Aku lihat dari pagi sampai sore, rameh terus. Alhamdulillah Bu, kebetulan dari pagi sampai sore jualan sudah habis sekarang. Aku lihat jualan Bapak Segi rasa biasa saja. Tidak jauh beda sama usaha penjual lain. Saya lihat tempat usahanya kotor, banyak sampah berserakan. Kebetulan dari sore belum dibersihin Bu. Ini mau pulang sekalian beres-beres. Maaf ya Bu kalau kurang nyaman. Kalau jualan itu harus selalu bersih. Jangan dibiasakan kotor seperti ini. Kalau pelanggan pada kabur gimana? Karena kotor jualannya. Iya Bu, maaf ya. Lain kali saya lebih rajin lagi bersihinnya. Pak, saya lihat kemarin beli jualan di gang sebelah. Betul Bu, saya sering malah beli di situ. Sudah jadi langganan. Bapak tahu tidak, tempat jualannya itu loh, kotor, sampah berserakan, jarang dibersihin. Kalau saya beli di situ, bisa nggak nafsu makan karena lihat sampah? Iya juga ya. Saya perhatiin juga, kalau beli di situ pasti banyak sampah. Betul Pak, penjualnya malas bersih-bersih tempat usahanya. Mungkin bisa jadi Bu, tapi herap juga ya. Kok jualan gak menjaga kebersihan? Bu, akhir-akhir ini jualan kita lagi berkurang Bun. Dari pagi sampai sore cuman dapat 3 pembeli. Lah kok bisa Pak? Mungkin pembeli lagi hemat uang, masak sendiri di rumah bisa saja Pak. Bisa jadi Bun, tapi yang anehnya cuman hari ini loh jualan kita seperti ini. Udah seperti biasanya. Nah itu dia Pak, Bunda saja heran, kok bisa jualan sepi mendadak? Pasti ada yang gak beres nih. Ya sudah Bun, kita bersabar saja. Siapa tahu besok jualan rame lagi. Kita berdoa saja. Amin Pak, Bunda selalu doakan yang terbaik buat usaha kita. Pak, ada berita masih anget loh. Tahu nggak, penjual di gang sebelah yang dulu rame sekarang sepi ya? Iya ya, saya dengar kata orang-orang jualannya jorok, banyak sampah. Katanya penjualnya malas bersihin dagangannya. Betul Pak, orang saya lihat sendiri, penjualnya malas banget bersihin. Sampah di mana-mana, banyak lalat di tempat usahanya. Mungkin karena itu ya, sekarang jualannya sepi, ulah sendiri. Saya sih ogah beli di situ, jorok. Iya Bu, kalau saja penjualnya rajin bersihin sampah, dagangannya pasti nggak bakal kejadian seperti ini. Maaf Pak, ini sedang heboh loh kata orang-orang. Tempat jualan Bapak jorok dan kotor, banyak sampah, karena penjual malas bersihin. Maaf ya Pak. Oh, itu ya. Memang kemarin di dagangan saya banyak sampah. Tapi bukan karena malas Pak, melainkan karena nggak sempat bersihin. Karena saking banyak yang beli. Oh gitu ya Pak, banyak berita aneh-aneh tentang jualan di sini soalnya. Berarti itu tidak benar. Terima kasih Pak informasinya. Ntar saya ngomong ke warga lain juga bahwa anggapan itu tidak benar. Terima kasih ya Pak, sudah mau percaya sama saya. Tega ya Bu Susi menjelek-jelekan usaha orang sampai sepi jualannya karena ulah Ibu Susi. Untungnya sekarang semua sudah sadar berita miring tentang jualan Pak Darim tidak benar. Betul, tega banget. Untungnya sekarang jualan Pak Darim rame lagi, terlepas dari isu miring. Lain kali kita harus hati-hati dengan adanya berita miring, belum tentu kebenarannya. Iya Pak, demi kenyamanan bersama, kita harus menjaga kerukunan. Pak, saya pesen 2 porsi dibungkus pakai lauk ayam goreng sama tahu tempe ya Pak. Saya juga pesan 1 porsi dimakan di sini. Lauknya pakai telur dadar sama ikan. Alhamdulillah, baik Pak, baik. Mohon ditunggu ya. Ibu Susi hanya bisa terdiam memandang usaha Pak Darim merameh pembeli. Ibu Susi gagal menghasut orang lain agar jualan Pak Darim gak laku. Karena sifat iri dengki. Kalau saya jadi bapak, mungkin sudah malu. Umur sudah tidak muda, tapi masih jualan balon di pinggir jalan. Bu, entah kenapa hati Bapak rasanya nggak tenang. Ini hari pertama kita jualan di tempat baru. Takut gak ada yang beli. Jangan ngomong begitu Pak, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Yang penting kita ikhtiar. Bapak tahu Bu, tapi lihat saja. Orang-orang lewat cuman lihat sebentar, habis itu jalan lagi. Di tempat lama paling nggak sudah ada pelanggan yang kenal. Namanya juga baru pindah.
Orang-orang di sini belum tahu kalau balon Bapak bagus dan harganya murah. Kalau hari ini nggak laku, uang buat beli makan besok dari mana, Bu? Modal kita juga tinggal sedikit. Bapak jadi kepikiran terus. Pak, jangan kalah sama rasa takut. Ingat, dulu waktu pertama kali jualan di tempat lama juga sepi berhari-hari. Tapi Bapak tetap sabar sampai akhirnya ramai. Iya, Bu. Cuma sekarang umur Bapak sudah nggak muda lagi. Tenaga juga sudah nggak sekuat dulu. Rasanya sedih kalau pulang bawa balon masih utuh semua. Selama Bapak masih mau berusaha dengan jujur, insya Allah selalu ada jalan. Jangan putus harapan. Siapa tahu sebentar lagi ada anak-anak datang minta dibelikan balon. Mudah-mudahan benar kata Ibu. Bapak cuma ingin dagangan hari ini laku supaya kita bisa pulang dengan hati tenang, bukan membawa kekhawatiran. Amin, Pak. Semoga jualan kita laris manis, biar cepat pulang. Penjual balon dengan sabarnya berjualan balon, walau berjam-jam menunggu pembeli belum kunjung datang. Balonnya, balon warna-warni, buat anak-anak, Bu. Pak, murah saja. Ya Allah, semoga hari ini ada rejeki. Dari pagi belum ada yang beli satu pun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Silakan. Mau beli balon buat cucu atau anak? Sudah laku berapa dari pagi? Belum ada, Pak. Ini Bapak jadi pelanggan pertama hari ini kalau memang jadi beli. Belum ada sama sekali, Pak. Iya, Pak. Kadang memang begini. Yang penting saya tetap ikhtiar. Di rumah, anak istri juga nunggu saya bawa uang belanja. Kasian juga ya, Pak. Panas-panasan dari pagi. Namanya cari nafkah, Pak. Selama badan masih kuat, saya nggak mau cuma diam di rumah. Kalau begitu, saya beli yang ini ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Semoga anak atau cucunya senang. Sebenarnya cucu saya lagi nggak minta balon. Tapi saya lihat Bapak dari tadi berdiri sendiri. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat. Laris manis. Terima kasih, Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas berlipat oleh Allah. Doakan dagangan saya hari ini ikut ramai. Amin. Tetap semangat ya, Pak. Jangan putus asa. Rezeki memang kadang datangnya pelan. Tapi kalau kita sabar, insya Allah akan datang. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Bapak pembeli pertama hari ini. Semoga setelah ini pembeli lain ikut berdatangan. Pengunjung tak sengaja melihat pedagang balon, karena Ibah membeli jualannya. Pak, masih aja jualan balon. Gak capek apa tiap hari keliling kampung begitu? Alhamdulillah, Bu. Selama masih ada yang beli, saya tetap bersyukur. Bersyukur sih, bersyukur. Tapi kalau cuma jualan balon, kapan mau kaya? Kerjaan begitu mah gak ada masa depannya. Rezeki sudah ada yang mengatur, Bu. Saya cuma berusaha semampu saya. Halah, usaha apa? Paling sehari cuma laku beberapa balon. Penghasilannya juga pasti pas-pasan. Saya aja malu kalau punya suami kerjaannya jualan balon. Yang penting uang yang saya bawa pulang halal, Bu. Mungkin memang tidak banyak, tapi cukup untuk makan keluarga saya. Halal sih halal, Pak. Tapi masa laki-laki cuma dorong balon keliling? Coba cari kerja yang lebih keren dikit, biar orang juga hormat. Bagi saya, kehormatan bukan dari jenis pekerjaannya, Bu. Kehormatan datang dari kejujuran dan tanggung jawab. Ih, pinter juga ngomongnya. Tapi tetap aja, kalau saya lihat gerobak balon Bapak, rasanya kasihan. Umur sudah segini, masih jualan mainan anak-anak. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya senang kalau balon ini bisa membuat anak-anak tersenyum. Itu sudah menjadi kebahagiaan bagi saya. Ya sudahlah, semoga saja ada yang mau beli. Soalnya saya lihat dagangan Bapak sepi terus. Terima kasih doanya, Bu. Saya percaya selama saya jujur dan tidak merugikan orang lain, Allah akan selalu membuka jalan rezeki. Ya, sudah aku tinggal dulu. Semoga laris jualannya. Hahaha. Lebih baik hidup sederhana dengan rezeki yang halal daripada terlihat mewah tetapi menyakiti hati orang lain. Yang sabar ya, Pak. Jangan didengerin ucapan emak-emak tadi. Iya, Pak, gak apa-apa kok. Tanpa belas kasihan emak-emak, dengan tega merendahkan penjual balon di depan orang. Loh, Pak, kok balonnya masih banyak begitu? Belum habis ya? Mau gimana lagi, Bu? Dari pagi muter kampung, masuk gang keluar gang. Yang laku cuma satu balon. Cuma satu? Ya Allah, serius, Pak? Iya, seharian aku keliling, sampai kaki rasanya pada pegal-pegal. Panas kepanasan, haus, capek,
Tapi orang-orang cuma lihat-lihat terus pergi. Mungkin memang lagi sepi pembeli, Pak. Besok siapa tahu lebih ramai. Yang bikin aku sedih bukan cuma capeknya, Bu. Dari hasil jual 1 balon itu, uangnya bahkan gak cukup buat beli beras 1 kilo. Jangan ngomong begitu, Pak. Rezeki memang kadang naik, kadang turun. Aku ini kepala keluarga, Bu. Rasanya malu setiap pulang cuma bawa uang receh. Anak-anak pasti berharap aku bawa sesuatu buat mereka. Anak-anak lebih butuh bapaknya pulang dengan selamat daripada membawa banyak uang. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Tadi ada anak kecil yang pengen beli balon. Dia sudah senyum-senyum ke aku. Tapi ibunya bilang uangnya buat beli beras. Aku cuma bisa mengangguk. Hati ini rasanya ikut sesak. Semua orang lagi berjuang, Pak. Kita juga harus tetap kuat. Kadang aku bertanya dalam hati, apa aku masih sanggup terus jualan begini? Setiap hari berharap balon habis, tapi yang pulang malah rasa kecewa. Sanggup, Pak. Karena selama Bapak belum menyerah, pintu rezeki itu belum tertutup. Besok kita mulai lagi, kita hadapi sama-sama. Iya, Bu. Semoga besok Allah kasih jalan. Aku cuma ingin anak-anak bisa makan dengan tenang. Itu saja. Setelah seharian berjualan tidak membuahkan hasil, jualan balon cuma laku 1. Pak Darim merasa bersalah. Lihat tuh, penjual balon lewat lagi. Dari pagi sampai sore cuma dorong balon. Memangnya bisa kayak jualan begitu? Paling sehari juga cuma laku beberapa balon. Kasian sih, tapi ya gimana, pekerjaannya begitu. Kalau saya sih malu ya kalau suami saya jualan balon keliling. Kelihatannya nggak punya masa depan, makanya coba cari kerja yang lebih keren sedikit. Masa laki-laki cuma jualan mainan anak-anak? Dengar-dengar istrinya juga ikut bantu hemat pengeluaran. Ya jelas saja, penghasilannya paling pas-pasan. Saya aja kalau lihat penjual balon keliling kampung suka kasihan. Balonnya banyak, tapi pembelinya sedikit. Mungkin dia sudah nyaman hidup begitu, gak punya keinginan buat maju. Iya, kalau saya sih mending kerja jadi karyawan daripada keliling kepanasan bawa balon. Benar, kerja capek, panas-panasan, tapi hasilnya belum tentu cukup. Aduh, saya sih gak sanggup. Tanpa belas kasihan, emak-emak bergosip dengan tega merendahkan penjual balon. Permisi, Bu. Balonnya, Bu, warna-warni. Barangkali buat cucu atau anak di rumah. Oh, Pak, masih juga jualan balon keliling? Iya, Bu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan untuk mencari rezeki. Kalau saya sih nggak kebayang hidup seperti Bapak. Tahu tidak saya punya? Mobil ada 2. Suami saya pengusaha. Nggak perlu capek keliling kampung seperti itu. Alhamdulillah kalau Ibu diberi rezeki yang banyak. Semoga berkah. Makanya Pak, cari pekerjaan yang lebih bergensi. Jualan balon begitu kan penghasilannya kecil. Bandingkan sama keluarga saya, penghasilan kami dalam sehari mungkin lebih besar daripada penghasilan Bapak sebulan. Setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing, Bu. Saya tidak pernah iri melihat orang yang hidup berkecukupan. Kalau saya jadi Bapak, mungkin sudah malu. Umur sudah tidak muda, tapi masih jualan balon di pinggir jalan. Tidak ada yang perlu saya malu, Bu. Saya mencari nafkah dengan cara yang halal untuk menghidupi keluarga. Hidup itu harus sukses, Pak. Lihat saya, mau beli apa saja tinggal beli. Mau liburan kemana saja tinggal berangkat. Enak punya banyak uang. Rezeki memang membuat hidup lebih mudah, Bu. Tapi saya percaya kebahagiaan bukan hanya soal banyaknya harta. Itu cuma ucapan orang yang belum kaya. Mungkin benar saya tidak kaya harta. Tapi saya bersyukur masih diberi kesehatan, keluarga yang menyayangi saya, dan rezeki yang halal setiap hari. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Ya sudah, semoga saja balonnya laku. Amin. Terima kasih, Bu. Semoga Allah juga selalu menjaga dan memberkahi rezeki Ibu. Mama makin hari makin berani. Dengan angkuhnya membandingkan kekayaan dengan penjual balon. Mas Wisnu, kamu denger nggak kejadian tadi pagi di samping jalan? Yang soal Ibu Susi dan Pak Darim itu, Mas. Waduh, saya lihat sendiri. Sampai sekarang masih kepikiran. Saya juga nggak habis pikir. Kok tega ya ngomong di depan banyak orang? Pak Darim itu cuma senyum, padahal kelihatan banget nahan malu.
Iya, Ibu Susi ngomongnya tinggi sekali. Katanya, jualan balon nggak bisa bikin kaya. Astaga, pedes banget ucapannya. Kalau saya jadi Pak Darim, mungkin sudah nggak kuat nahan perasaan. Malu pasti. Apalagi ngomongnya di samping aku lagi. Yang bikin saya heran, Pak Darim itu orangnya baik. Nggak pernah cari gara-gara. Selalu bantu tetangga kalau ada kerja bakti. Betul, justru orang yang rendah hati sering jadi sasaran orang yang merasa dirinya paling hebat. Saya lihat wajah Pak Darim tadi berubah. Senyumnya dipaksakan, tapi matanya berkaca-kaca. Kasihan sekali. Ibu Susi itu akhir-akhir ini memang sering merendahkan orang. Sedikit-sedikit membandingkan harta, pekerjaan, sama kehidupan orang lain. Padahal hidup ini kan berputar, Mas. Hari ini mungkin berada di atas, besok belum tentu. Nggak ada yang tahu. Benar, omongan itu memang gak meninggalkan luka di badan, tapi bisa melukai hati seseorang dalam waktu yang lama. Saya cuma berharap Ibu Susi cepat sadar. Jangan sampai karena kesombongannya, semua orang jadi menjauh. Kasihan Pak Darim, orang sabar sering dianggap lemah. Padahal menahan emosi itu jauh lebih berat daripada membalas. Semoga Pak Darim tetap diberi kesabaran. Dan semoga Ibu Susi menyadari kalau menghina orang lain bukan tanda seseorang itu lebih tinggi. Amin. Kita sebagai tetangga juga jangan ikut memperkeruh keadaan. Mudah-mudahan masalah ini segera selesai dengan cara yang baik. Warga mulai resah atas kelakuan Ibu Susi suka merendahkan Pak Darim penjual balon. Bu, coba lihat hasil dagangan hari ini. Dari pagi sampai sore cuma segini. Iya Pak, saya juga heran. Biasanya pelanggan ramai, sekarang malah banyak yang lewat begitu saja. Ini sudah hampir 2 minggu, usaha kita terus menurun. Menurut Ibu, apa penyebabnya? Saya juga nggak tahu Pak, mungkin lagi sepi saja. Apa benar cuma karena sepi? Atau ada sebab lain? Maksud Bapak apa? Saya dengar dari beberapa tetangga, mereka kecewa sama sikap Ibu yang sering merendahkan Pak Darim, penjual balong itu. Paling cuma omongan orang. Saya cuma bercanda waktu itu. Bercanda? Menghina pekerjaan orang, membanding-bandingkan kekayaan. Itu bukan bercanda, Bu. Itu bisa melukai hati orang. Saya nggak nyangka bakal jadi seperti ini. Orang-orang sekarang menilai sikap kita, bukan cuma barang yang kita jual. Kalau pemilik usahanya suka merendahkan orang lain, wajar kalau mereka kehilangan simpati. Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya sudah pernah mengingatkan, jangan pernah menghina orang yang sedang mencari nafkah halal. Semua pekerjaan yang jujur itu mulia. Saya hilaf. Saya terlalu sombong karena merasa hidup kita lebih berkecukupan. Harta itu bisa datang dan pergi. Tapi kalau nama baik rusak karena kesombongan, memperbaikinya tidak mudah. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Temui Pak Darim, minta maaf dengan tulus. Jangan karena usaha kita sepi, tapi karena memang Ibu sadar sudah berbuat salah. Iya, Pak. Besok saya akan menemui Pak Darim. Saya ingin meminta maaf dan memperbaiki semuanya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita. Jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaannya. Yang paling mulia adalah orang yang bekerja dengan jujur dan menjaga akhlaknya. Insya Allah, Pak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Akhirnya, Ibu Susi menyadari kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, ia mendatangi Pak Darim dan meminta maaf karena selama ini telah bersikap sombong dan merendahkan pekerjaannya sebagai penjual balon. Pak Darim pun memaafkannya dengan tulus. Sejak saat itu,